dari Nuh sampai Abraham sampai keturunan dari Yakub itu sudah diberikan satu petunjuk dan satu ketetapan hukum, mereka tetap tidak bisa menjadi serupa dengan ciptaan yang dia ciptakan pada awalnya. Ini Alkitab. Nah, artinya ketika Tuhan menurunkan Taurat, juga pun tidak ada orang yang hidup di bawah hukum Taurat yang diselamatkan, karena ada satu janji Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu dia memberikan satu tanah perjanjian, di sana disebut tanah Kanaan. Seharusnya bangsa Israel harus masuk ke sana. Karena apa? Karena di sana mereka akan mendapat satu kehidupan yang layak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi karena keras kepalanya mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak lagi dengar-dengaran kepada Tuhan, akhirnya ya gagallah semua hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, sehingga putuslah hubungan antara Tuhan dengan umat-umat Israel sejak Musa mati. Ya, jadi itu tujuan ya. Saya tidak tahu di dalam Al-Quran bagaimana awal dan awalnya sampai akhir itu. Ini saya akan menceritakan tentang awal dari penciptaan, kenapa Tuhan menciptakan Adam, apa tujuan Adam, kenapa Adam jatuh, dan kenapa keturunan juga diberikan satu silsilah supaya keturunan Adam itu tidak akan terlepas dari janji-janji Tuhan. Nah, itu sebabnya sampai kepada Yesus itu selalu ada silsilah supaya diketahui apa rancangan Tuhan sebenarnya di dalam Alkitab itu. Nah, jadi kalau kita mau katakan bahwa tujuan Alkitab itu sangat luar biasa itu, sampai kepada Yesus itu, kenapa Musa gagal membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Karena keras kepalanya orang Israel waktu itu. Maka putuslah hubungan antara Tuhan dengan manusia sejak Musa mati. Itu sebabnya Musa katakan tidak ada lagi nabi seperti dia yang akan muncul untuk memerintah, untuk menuntun bangsa Israel seperti Musa ya. Itu sudah tidak ada lagi nabi ya. Sampai di akhir zaman tidak ada lagi nabi. Nah, itu adalah nubuatan. Oke, sampai di situ dulu. Silakan. Karena sudah 10 menit ya. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, baik, makasih. Jadi yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas paparan Bapak ya. Bapak di awal mengatakan bahwasanya Tuhan memperlihatkan tubuh kemuliaannya. Apakah tubuh kemuliaan yang Anda maksud di sini yang disunat itu, yang ditampar, yang diseret, dan seterusnya yang dibunuh, itu adalah tubuh kemuliaan. Nah, inilah pentingnya Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran itu diwahyukan? Al-Quran mengatakan, wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Bagaimana mungkin kemudian manusia bisa menjadi pemimpin kalau akalnya nggak berfungsi? Tuhannya dibuat seperti mainan gitu. Ya, hewan aja nggak pernah membuat Tuhan itu sebagai main-mainan. Tapi kemudian ada oknum yang mengatakan Tuhan itu mengambil rupa kemanusiaan untuk sebagai tubuh kemuliaan. Tapi apa yang terjadi terhadap tubuh ini? Bahkan pernah menjadi mayat. Nah, inilah pentingnya Al-Quran diwahyukan oleh Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Allah mengatakan, aku hendak menjadikan pemimpin di atas muka bumi yang menguasai semua makhluk. Apa nama makhluk itu? Manusia. Menjadi khalifah dia, menjadi pemimpin. Lalu kemudian para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang akan justru merusak dan menumpahkan darah di bumi sana? Sedangkan kami ini makhlukmu yang lebih dulu kamu ciptakan, memujimu, bertasbih, mensucikan asmamu, mensucikan namamu. Sepanjang kami dicipta. Lalu Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai kalian, sungguh aku ini yang mengetahui. Kamu itu yang tidak mengetahui. Jadi proses penciptaan yang aku ciptakan makhluk ini, ada rahasia yang kusimpan di dalamnya. Aku yang mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Lalu apa yang terjadi? Allah menciptakan. Wa allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradahum 'ala al-malaika. Faqala ambi'uni ya? Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Adam diajarkan oleh Allah, diberi akal dia, difungsikan akalnya, lalu kemudian Allah menyebutkan dan menunjukkan apa nama benda-benda itu. Ketika ayam yang ditunjuk, wahai ayam, apa namanya ini? Ayam jangankan mengatakan tahu, ngobrol aja kagak, menjawab aja kagak. Dikasihlah kepada sapi, sapi juga nggak bisa. Tapi ketika Adam yang ditanya, maka dia lantas mengatakan, ini gunung, ini langit, ini bumi, ini matahari, ini, dan seterusnya. Jadi itulah fungsi akal untuk kemudian mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Lalu kemudian saudara gembala mengatakan Adam gagal mengelola Taman Eden. Satu hal yang perlu dipahami di sini. Anda coba lihat di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26. Apa yang diterangkan kemudian kitab saudara? Kitab yang Anda gunakan hari ini. Di situ diterangkan Tuhan berfirman menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Menurut perspektif gereja. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak yang ada di atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bukan yang merayap di Eden. Bukan yang merayap bukan ternak yang ada di Eden. Mereka dicipta untuk mengisi bumi. Mereka dicipta bukan untuk mengisi Eden. Berarti ketika Anda mengatakan Adam gagal mengelola Taman Eden, disitulah kelirunya. Itulah makanya Al-Quran selalu berkata, afala tatafakkarun. Apakah mereka tidak berpikir? Afala ta'qilun. Apakah mereka tidak menggunakan akal pikiran? Ini tantangan Al-Quran, Pak. Sehingga umat Islam itu bangga dengan kitab sucinya. Itu yang kedua. Ketiga, Anda mengatakan manusia itu berbeda dengan makhluk. Subhanallah. Di dalam kitab saudara, justru diterangkan 1 Korintus 19 nomor 48, Yesus itu adalah makhluk. Yesus makhluk. Sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Ya, itu adalah PR untuk Bapak, untuk Anda kaji kembali pernyataan-pernyataan Bapak yang tadi. Lalu kemudian, dengan berani Bapak mengatakan di dalam Bible Anda hanya 2 orang yang disebut gelar manusia. Wah, bahaya ini. Bahaya Bapak. Kalau Anda mengembangkan logika Anda kemudian, dan narasi yang Anda bangun itu Anda tidak bisa bertanggungjawabkan, itu celaka Pak. Anda, mohon maaf saya harus mengatakan, Anda sesat dan lagi menyesatkan. Coba kita urai Bapak. Saya juga belajar original text, saya juga belajar Ibrani. Meskipun saya belum terlalu lancar atau terlalu paham. Kita melihat kalau Bapak mengatakan hanya 2 yang dapat gelar manusia, coba kita lihat Pak. Apa yang diterangkan kemudian di dalam Kejadian 1 nomor 26 yang saya terangkan tadi. Wa yomer Elohim na'ase Adam. Adam ini Pak, itu ditujukan kepada manusia. Adam itu artinya manusia. Baiklah, marilah kita menciptakan manusia. Siapa yang dimaksud di situ? Adam. Apakah manusia-manusia lain juga disebut demikian? Yes. Apa pembandingnya? Coba buka kitab Bapak sekarang, Zakaria 12 nomor 1. Apa yang diterangkan oleh kitab saudara di sana? Masa debar yotepafe al Yisrael neum Adonai note samayim wa yoset ares wa yoser ruah Adam. Oke? Jadi semua manusia itu dikatakan sebagai Adam. Roh Tuhan berada di dalam setiap Adam. Jadi bukan hanya Adam suami Hawa yang disebut Adam. Ini celakanya Pak. Kalau kita belajar tanpa original teks. Al-Quran itu datang untuk dicintai.
Sehingga umat Islam begitu dia mampu berbicara, kewajiban mereka adalah bisa membaca kitab suci secara original teks. Supaya tidak dibodohi. Supaya tidak ditipu oleh sesamanya makhluk. Kenapa? Dalam konsep Islam, iblis itu ada dua golongan. Dari jin, dari manusia. Jadi ada juga penyesat dari golongan manusia, Pak. Golongan penyesat dari golongan manusia itu adalah mereka yang tidak menggunakan akal, beriman, tapi mereka tidak memahami konsep iman yang sesungguhnya itu seperti apa. Terakhir dari saya, untuk sesi ini. Jadi ketika Bapak mengatakan, tolong dicabut pernyataan Bapak kembali, yang mengatakan bahwa saya hanya ada dua manusia yang digelari manusia, yaitu Adam dan juga Yesus. Anda tersakiti nanti dengan pernyataan-pernyataan itu ketika saya membacakan original teksnya. Kenapa? Karena kitab Anda sendiri mengatakan, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang memetakan dasar bumi, yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Berarti bukan cuma Adam yang kemudian disebut manusia, tapi seluruh manusia yang ada roh Tuhan di dalamnya disebut juga adalah sebagai Adam, manusia, Pak. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam bahasa Perjanjian Baru, baca Matius 4 nomor 4. Di situ Anda akan melihat betapa kemuliaan Tuhan itu menerangkan kebenaran Al-Quran justru melalui kitab-kitab terdahulu. Nah, inilah hebatnya. Saya belum masuk kepada Akulah, Alfa, dan Omega. Nanti kita akan mengurai di sana. Mudah-mudahan waktu kita banyak diberikan oleh diberikan oleh moderator. Saya akan membahas huwa awalu wal akhiru, dan saya akan bandingkan dengan Wahyu 1 nomor 8 atau nomor 7. Silakan. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya bisa iklan sebentar ya untuk teman-teman semuanya, untuk netizen dan saudara semua. Jangan lupa like and subscribe channel-channel saudara muslim kita, yaitu Zulkifli M. Abbas Channel, Mu'alaf Official Channel, Ucok Tebas Channel, Viral Indonesia, Admin M3 Channel, Akidah Channel, Din Permata Islam Channel, Erwin CI 24 On Channel, Indra Tarmusi Channel, Lensa News Muslim Channel, Mantepe TV Channel, Masjid Suci Channel, Penganut Tauhid Channel, Kisah MC Channel, Viral Asia Channel, dan juga teman-teman yang ingin membantu memberikan sedikit rezekinya untuk saudara kita yang lagi tertimpa musibah, bisa melalui nomor rekening 5460270091 atas nama Ari Wibisono, Bank BCA. Apabila yang ditransfer melalui beda rekening, yaitu kodenya 014, kemudian bisa confirm ke nomor WhatsApp 08572721651. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyisikan sedikit rezekinya untuk saudara kita yang tertimpa musibah. Alhamdulillah hasil galang dana kemarin sudah disalurkan kemarin dan juga hari ini, dan kita akan menggalang lagi untuk pembangunan saluran air bersih untuk selanjutnya, dan besok akan dikerjakan. Terima kasih untuk semuanya. Silakan dilanjutkan diskusinya, Pak Gembala, silakan. Ya, oke, terima kasih. Saya tidak melihat perkembangan tentang tujuan Quran berdasarkan ayat-ayat yang saudara Suma, tapi saya tidak akan memaksakan itu. Tapi saya bersyukur karena saya ingin menjelaskan apa yang saudara Suma katakan, bahwa Adam itu seperti dikatakan di ayat Adam itu ditempatkan di bumi. Nah, sekarang saya mau katakan kepada saudara Suma bahwa kenapa Tuhan menghapus semua, ya, di dalam Kejadian 1, ya, di sana
eh, Tuhan melenyapkan di Kejadian 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Kenapa Tuhan memusnahkan semua manusia yang diciptakan Tuhan? Apa penyebabnya? Penyebabnya karena gambar manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu gambar dan teladan daripada Bapa itu sendiri yang dia ciptakan, itu adalah sosok tubuh kemuliaan Bapa itu sendiri yang ada di dalam diri Adam. Kesalahan Adam karena apa? Karena di dalam Kejadian 6 ayat 1, di sana ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Bapa ini anak Bapa ini adalah keturunan Adam. Anak-anak Bapa ini melihat bahwa anak-anak perempuan, makhluk-makhluk yang dijadikan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Artinya, anak-anak dari keturunan Adam ini, mereka telah kawin campur. Ya, sebenarnya Adam ini menurut Kejadian 2 ayat yang ke-8, selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, jadi Adam itu ditempatkan di taman, di Taman Eden. Untuk apa? Di sana lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ya, ini bukan di bumi, tapi pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Ya. Jadi di sana sebenarnya Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakannya, bukan di bumi. Ya. Kalau di bumi itu adalah makhluk seperti orang-orang ada di sana. Jadi ada perbedaan. Perbedaan di sana karena apa? Di Kejadian 1 ayat 24, berfirmanlah Tuhan, hendak bukan ayat 24. Ayat 24. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup ini, makhluk yang hidup ini termasuk orang-orang pada waktu itu. Dipisahkan dengan ternak dan binatang melata. Jadi bukan makhluk pada umumnya. Di sini ada pemisahan. Makhluk-makhluk yang hidup adalah makhluk yang bernafas secara dijadikan oleh Tuhan itu sendiri, jadilah. Ya. Tetapi kenapa Adam itu disebut manusia? Karena dia adalah manusia dibentuk oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya dia dikatakan manusia. Ya. Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa kejahatan manusia itu bertambah banyak karena akibat mereka kawin campur. Pertama-tama, kalau Adam tidak mengingat penciptaannya, dia yang pertama-tama kawin campur. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2. Ya. Kejadian 2, kalau Adam tidak melihat dirinya bahwa dia adalah salah satu ciptaan khusus dari Tuhan,
dia yang pertama yang membuat satu perkawinan campur seperti di dalam Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya ketika dia mencari seorang penolong, dia sudah mendapatkannya tetapi tidak sepadan, tidak tidak cocok dengan dia. Karena apa? Karena dia itu adalah ciptaan khusus dari Tuhan, karena Adam itu dihembuskan oleh roh Tuhan di dalam hidupnya, dan ini tidak semua dimiliki oleh makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Tuhan. Nah, jadi kejahatan pertama yang dilakukan oleh keturunan Adam, yaitu anaknya yang bernama Kain, dialah yang membuat perkawinan campur pertama. Ya, Adam memiliki dua anak, Kain dan Habel. Habel mati, tinggal Kain sendiri. Nah, kalau kita mau baca di Kejadian 4 ayat yang ke-17, di sana Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Pertanyaannya, Kain mengambil istri dari siapa? Sedangkan waktu itu Adam dan istrinya Hawa, dia hanya memiliki anak dua orang, Kain dan Habel, tapi Habel mati. Itu laki-laki dua-dua. Tapi muncul perempuan, istri dari Kain. Dari mana dia ambil perempuan ini? Tidak dicatat, tetapi inilah perkawinan pertama keturunan Adam, sehingga mereka berkembang biak. Itu sebabnya Tuhan harus menaruh yang namanya silsilah supaya keturunan Adam ini tidak keluar dari rencana dan rancangan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, dia hilang kemuliaan Bapa, dan bahkan dia kawin campur sehingga Tuhan tidak lagi berkenan kepada mereka, maka dia tetap memilih keturunan Adam itu, yaitu Noh yang hidup benar, dan akhirnya sampai kepada Abraham hidup benar, dan di sana Tuhan tetap menuntun keturunan-keturunan itu, tetapi bahkan Israel tidak berhasil mengembalikan tubuh kemuliaan Bapa itu yang sudah diberikan kepada Adam itu sendiri. Nah, itu sebabnya karena tidak ada lagi yang sanggup untuk memberikan suatu pengertian kepada bangsa Israel, karena Musa sudah mati, nabi pun sudah tidak ada nabi yang diutus. Maka datanglah firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang tadinya adalah firman yang telah menjadikan langit dan bumi itu di Kejadian 1. Dialah yang datang dan dialah yang mengembalikan tubuh kemuliaan bagi anak-anak Bapa. Jadi dia adalah sulung dari anak Bapa bagi orang-orang yang percaya kepada dia, dan terjadilah bahwa manusia atau tubuh kemuliaan, seperti di dalam Yohanes mengatakan, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan daripada surga. Nah, oleh sebab itu, kenapa Injil dan kitab perjanjian lama, Taurat itu harus disatukan? Karena perjanjian lama adalah satu kasus yang gagal,
sehingga harus didekatkan dengan Injil, karena Injil adalah penggenapan daripada kitab-kitab sebelumnya. Oke. Jadi mungkin sampai di situ dulu. Iya. Oke, karena sudah Silakan. 10 menit juga. Jadi oke, silakan Bang Zuma. Ya, baik. Terima kasih atas paparan dari Bapak Gembala ya. Bapak bertanya tentang tujuan Al-Quran itu diwahyukan. Saya tadinya ingin maksudnya begini Bang Bro Zuma. Ya, gimana Pak? Tujuan itu dari awal. Mohon maaf, Pak Gembala, karena adalah waktu dari Bang Zuma, waktu untuk Bang Zuma untuk menjawab. Karena saya hanya mengingatkan supaya kita tahu bahwa awal dari Quran itu apa dan tujuannya apa sampai akhirnya. Alkitab nanti saya kasih tahu tentang akhirnya, begitu. Oke, silakan Bang Zuma. Mungkin kalau bisa Pak Gembala tidak memotong Bang Zuma menjelaskan ya. Oke, silakan. Enggak, saya tidak akan potong, cuma memberikan pengantar aja. Oke, saya rasa cukup. Oke, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi di sini ada kesalahpahaman berarti, karena yang saya harapkan ketika Bapak memilih tema ini, itu yang ada dalam gambaran saya, Bible itu fungsinya apa gitu. Bible itu fungsinya apa, tujuannya apa, dan seterusnya. Tapi ternyata Bapak justru mendasari penjelasan tentang kitab Kejadian, tentang Adam, kemudian apa yang terjadi, lalu ujungnya Yesus datang sebagai manusia, lalu kemudian mati, lalu menyelamatkan. Jadi kalau Al-Quran itu Pak, kalau kita membuat narasi terkait dengan keberadaan Al-Quran dan manusia, tadi saya sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, kemudian Al-Quran itu datang menerangkan kepada manusia agar manusia itu tahu siapa penciptanya. Jadi di situ tidak ambigu. Siapa pencipta yang ada di sana? Dialah Allah. Sementara kalau di teman Kristen, siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Gak bisa dipilih antara salah satu di antara ketiga pribadi yang mereka tuhankan. Bapa kah, Yesus kah, Roh Kudus kah? Nah, kalau di Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah, wajib hukumnya menyebut nama Tuhan yang menciptakan itu siapa? Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Wajib hukumnya kemudian manusia itu mengetahui bahwa proses penciptaannya dari segumpal darah, sehingga manusia itu tidak sombong di hadapan Allah, tidak angkuh, tidak membelakangi perintah Allah dengan mengatakan Tuhan itu bukan Allah, tapi Tuhan itu adalah ini dan itu. Iqra wa rabbukal akram. Perintah kemudian untuk menelaah, perintah kemudian untuk mentadabburi, mengkaji, memahami, menerawang, merenungkan, membaca dengan hati, membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan, bahwa Tuhan itu yang maha mulia. Kemuliaannya itu tidak berkurang, kemuliaannya itu kemudian tidak bisa menjadi cacat oleh karena adanya strategi iblis untuk menjadikannya jatuh dalam posisi sebagai makhluk. Iqra wa rabbukal akram. Jadi tujuan Al-Quran itu datang agar manusia itu memahami pencipta langit dan bumi itu mulia, sehingga tidak ada setitik pun baginya kehinaan. Berarti kalau tidak ada setitik pun kehinaan baginya, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi itu murni, suci, tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan iman. Dia setara, dia sama, dia seumpama, dia dibentuk seperti makhluk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maha suci Allah dari yang disifati seperti itu. Lalu kemudian tujuan Al-Quran itu datang, alladzi 'allama bil qalam, memahamkan manusia bahwa Allah itu mengajarkan kepada manusia melalui perantaraan qalam. Ya, melalui perantaraan pena. Apa itu? Adanya pemahaman terhadap para nabi, menerima wahyu, lalu para nabi mengajarkan kepada kaumnya masing-masing. Ini yang perlu dipahami. Allati 'allama bil kalam. Tuhan itu mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, pengajaran.
Jadi akal yang menjadi standar otoritas untuk memahamkan manusia tentang Allah, tentang ciptaan Allah. Di luar daripada itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak sesuai cakupan diciptanya manusia itu dengan posisi sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian Allah mal-insan malam ya'lam. Tuhan yang benar itu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bukan kemudian apa yang seharusnya diketahui oleh manusia dihilangkan, dikaburkan, ya, dikebiri akalnya untuk kemudian dipahamkan doktrin dan dogma yang tidak rasional. Kebalikan dengan konsep Al-Quran. Allamal insana ma lam ya'lam. Makanya umat Islam itu ketika mereka beriman, ketika mereka beramal, landasan pijakannya kemudian adalah ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi panduan kami umat Islam itu, Al-Quran itu datang mengajarkan seluruh komponen yang kemudian menjadi pokok pondasi dalam keberadaan sebagai pemimpin di atas muka bumi. Ketika akal itu tidak difungsikan, Bapak, maka kedudukan manusia di hadapan Tuhan pencipta dan bumi ubahnya seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Kemudian Anda mengatakan tentang hal campur kawin, kawin campur. Saya nggak paham gitu loh. Ini tujuan pembahasan ini apa gitu loh? Nggak paham saya, Pak. Tentang kawin campur kawin, es campur kah atau apa? Karena kenapa? Pondasi keberadaan tema yang Bapak bawa malam ini adalah tentang konsep tujuan, apa fungsinya, lalu kemudian seperti apa Al-Quran itu menyempurnakan. Ini yang perlu dipahami. Kemudian Anda mengatakan Adam itu dicipta bukan untuk di bumi. Ini kesesatan, Pak. Sorry, maaf saya harus mengatakan itu. Kenapa saya katakan itu adalah sebuah kesesatan? Terjemahan yang ada di Indonesia khususnya, yang digunakan oleh orang Kristen khususnya, Adam itu dicipta kemudian untuk mengisi bumi, Pak. Adam dicipta untuk mengisi bumi. Bukan dicipta untuk kemudian mengisi Eden. Bukan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena itu sangat jelas dikatakan bahwa memang manusia itu diciptakan untuk mengisi bumi ini. Bukan mengisi Gan Eden. Coba Anda lihat dengan teliti di dalam kitab saudara. Apa yang diterangkan di dalam Kejadian 1 nomor 26. Wayomer Elohim na'asai Adam. Basal menu kitmatinu wa yirdu bidgat hayam. Apa yang kemudian menjadi pemahamannya? Hasamayim. Lalu apa lagi? Haaretz. Di mana Haaretz itu? Di bumi, Pak. Jadi ketika kemudian Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Menjadi pemimpin. Di mana? Haaretz. Di bumi. Bukan di Eden. Gitu loh. Penjabarannya sangat sederhana. Tetapi mungkin Bapak menggunakan selama ini sebagai gembala Anda menggunakan terjemahan bahasa Jepang. Nah, kalau itu saya nggak ngerti. Ya, kalau Anda menggunakan terjemahan bahasa Jepang untuk kemudian memahami konsep Anda mengajarkan orang Jepang tentang bahwa Adam itu dicipta untuk di Eden, sehingga dengan adanya itu Anda menjajakan inilah Yesus turun supaya kita kembali ke Eden. Saya kira itu adalah sesuatu sikap yang Anda gunakan kemudian untuk menyampaikan pesan-pesan roh yang ada dalam kitab saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena original teksnya mengatakan Al-Haares. Di mana tuh? Bumi, Pak. Bumi. Adam itu dicipta untuk mengisi bumi. Gitu loh. Saya kira begitu, Pak Gembala, hal yang sangat fundamental kemudian ketika Anda mengambil tema, tujuan Bible itu hanya untuk menjajakan manusia yang mati di atas tiang salib, kemudian untuk dijadikan Tuhan. Itu tidak relevan dan tidak cocok Anda debatkan dengan saya, yang mana pondasi pemahaman iman saya itu selalu akal. Tapi kalau kepada jemaat-jemaat Anda yang ada di luar negeri, yang ada di Jepang, ya mungkin cocok dengan tema ini. Tapi kalau di Islam, mohon maaf kata, karena kenapa? Dudukan iman yang kami torehkan dalam keseharian kami berislam, itu pondasinya adalah akal manusia, akal sehat. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih. Oke, silahkan Bang Gembala. Iya. Sebetulnya saya sudah mau maju, tapi Saudara Suma
mengatakan di mana Adam itu diletakkan di bumi. Sedangkan Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu adalah satu pemahaman yang berbeda, ya. Kejadian pertama dan Kejadian 2 itu, di Kejadian 2 itu berbicara tentang manusia, yaitu Adam dan Taman Eden. Nah, di Kejadian 2 ayat 15, di sana dikatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu sudah dikatakan, bukan di bumi. Ini di Taman Eden. Dengan maksud untuk apa? Memelihara Taman Eden karena keadaan manusia, yaitu Adam di Taman Eden itu, dia tidak mengenal namanya dosa di sana. Ya. Tetapi ketika iblis memperdaya dia, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, maka ketika dia jatuh di dalam dosa, maka terbukalah matanya dan melihat mereka sudah telanjang. Artinya, kemuliaan Tuhan hilang daripada mereka. Artinya mereka telah mati. Dengan pemahaman kematian di sini, yaitu mereka sudah hilang kemuliaan. Ya. Jadi inilah awal di mana Alkitab menjelaskan bahwa permulaan Tuhan menjadikan manusia untuk memelihara Taman Eden itu dan mengusahakan Taman Eden itu, tetapi Adam tidak berhasil. Makanya saya sudah katakan tadi bahwa zaman demi zaman, abad demi abad, Tuhan tetap membuat satu perjanjian kepada keturunannya sampai kepada Raja Daud. Asito mereka tidak dapat kembali kepada manusia yang semula yang Tuhan ciptakan. Karena Adam ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Ya. Itu sebabnya saya katakan, karena mereka adalah anak-anak Bapa itu yang disebut, mereka telah kawin campur itu, maka mereka itu sudah hilang, sudah lebih jahat lagi. Itu sebabnya datanglah Yesus untuk apa? Mengembalikan Adam yang hilang itu. Mengembalikan Eden yang hilang itu. Yesus datang untuk menjadikan manusia menjadi manusia baru. Yesus datang untuk supaya manusia kembali kepada semula seperti Adam itu, yang memiliki kemuliaan, tidak mengenal adanya dosa. Ya. Dan Yesus itu berhasil. Itu sebabnya dia katakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Karena apa? Kenapa Yesus mengatakan aku adalah Alfa Omega? Karena Alfa itu yaitu awal dari penciptaan, dialah yang menciptakan. Ya. Yesus yang menciptakan, tetapi waktu itu dia belum menyatakan dirinya, belum menyatakan namanya, tetapi firman-Nya yang menjadikan segala isinya. Ya. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengatakan, ketika dia sudah menyelesaikan semua tugas-tugas di dalam pelayanannya selama di bumi, sehingga dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai itu berarti apa? Semua pekerjaan-pekerjaan dia mengembalikan, ya, status dari anak-anak daripada Bapa itu yang tadinya dimiliki oleh Adam, dia kembalikan itu dengan membawa satu tubuh
yang baru, manusia baru di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, ketika dia mengatakan selesai, maka sudah tidak ada lagi nabi yang datang untuk menyelesaikannya, sebab Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, dia yang menjadikan, dia yang menggenapkan. Dia menggenapkan artinya dia berhasil menyelesaikan semua pekerjaannya untuk mengembalikan Adam yang hilang itu. Itulah tujuan Alkitab. Ya. Dan bersyukur bukan hanya di kalangan-kalangan orang Israel, khususnya keturunan dari Yehuda yang dibaharui, tapi seluruh muka bumi ini, manusia di seluruh muka bumi mendapat kesempatan di dalam karya keselamatan dari Yesus Kristus. Dan akhirnya damai sejahtera itu bisa dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus karena dia sudah menyelesaikan di kayu salib dan dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya selama dia di bumi ini, tinggal menunggu kedatangannya pada kali yang kedua. Ya, jadi inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia yaitu untuk mengelola Taman Eden. Tapi gagal, dan itulah Tuhan bekerja sampai Yesus datang untuk mengembalikan manusia yang hilang itu, yaitu Adam yang hilang itu. Dia telah mengembalikan, dan luar biasa, puji Tuhan, semua bisa kembali, ya, bisa menerima ajaran-ajaran tentang kebenaran di dalam firman Tuhan, karena Yesus adalah roti dari surga, dan dialah yang memberi satu kehidupan kepada manusia yang percaya kepada dia. Dan inilah satu kebanggaan di dalam orang percaya di dalam Yesus Kristus, karena dialah yang sudah menyelesaikan satu pekerjaan di dalam mengembalikan ciptaan-ciptaan Tuhan yang tadinya sudah rusak. Dia telah mengembalikan menjadi satu manusia baru, manusia baru, ya. Dan inilah tujuan di dalam Alkitab. Nah, sedangkan di Al-Quran saya tunggu-tunggu saudara Suma memberikan ayat-ayatnya, tetapi tidak ada. Tapi ya sudah, saya tidak paksakan. Tapi tugas saya sudah selesai untuk memberikan penjelasan tujuan Alkitab, yaitu mengembalikan Adam yang sudah rusak. Itulah tujuan Alkitab itu. Jadi kalau ada lagi kitab di luar Alkitab yang muncul, kalau ada nabi yang muncul di kemudian hari, ya itu sudah di luar konteks daripada penyelesaian pekerjaan daripada Tuhan untuk menyelesaikan satu misi untuk mengembalikan Adam yang rusak itu. Demikian, mungkin sampai di situ saudara Suma. Selebihnya nanti saudara-saudara pendengar yang akan menilai. Tapi saya sudah selesai di dalam penjabaran apa tujuan Alkitab, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia, dan saya sudah jelaskan pada malam hari ini. Yang sebenarnya topik yang hari ini yang saya katakan ini mendadak, ya, karena saya tidak tahu saya mau bawa apa ya topik pada malam hari ini, tapi saya coba angkat ini. Ya, mungkin itu saja dulu saudara Suma.
semoga apa yang saya paparkan ini ya mungkin saudara semua tidak akan menerima, tetapi banyak orang yang akan mendengar apa tujuan Alkitab itu. Demikian, saya percaya semua pendengar akan diberkati, ya, mendapat pencerahan, dan akhir kata saya, saudara semua tetaplah berjuang, tetaplah mencari kebenaran, supaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, termasuk Sus Josel. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai di sini ya penjelasan saya. Berarti mau menyudahi diskusi ini ya, Bang Gembala? Sebenarnya waktu saya sini sudah mau jam 10. Jadi terserah kalau mau tambahkan sedikit tidak apa-apa, tapi penjelasan saya tentang tujuan itu sebenarnya panjang. Saya tidak yang saya catat itu di dalam Alkitab itu saya tidak ambil ayat-ayatnya, karena kalau saya ambil ayatnya saya tidak bisa merampungkan malam hari ini karena terlalu panjang sekali. Karena saudari Josel katakan ambil yang poin-poinnya saja, jadi saya persingkat karena saya juga mengingat waktu saya di sini ya. Oke. Ini karena waktu karena kita udah lama banget ini. Oke, silakan Bang Zuma. Baik. Terima kasih. Mungkin saudara semua mau bertanya, nanti saya jawab ya. Oke. Iya, baik. Bang Zuma. Iya. Bapak, terima kasih banyak atas paparannya. Yang pertama, kemudian Al-Quran itu menjelaskan begini, Pak. Ini udah sering netizen saya itu sampai mereka sudah hafal ayat ini. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran kemudian diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai roh. Jadi orang yang tadinya hatinya mati, tidak ada kehidupan di dalam dirinya, hampa mereka, meskipun mereka berpelukan dengan dunia, tetapi ketika dia tidak memiliki roh Al-Quran, hidupnya itu akan hampa. Kebahagiaannya itu kebahagiaan semu. Dengan adanya Al-Quran kemudian, manusia akan memahami konsep kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran tujuannya datang oleh Allah dikatakan, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Al-Quran itu sungguh ya menjadi pembimbing bagi manusia kepada jalan yang lurus. Itu tujuan Al-Quran itu datang untuk memahamkan bahwasanya apa yang dikonsepkan, apa yang didoktrinkan, apa yang kemudian didogmakan terlebih dahulu itu tidak sesuai dengan konsep yang Tuhan mau. Ketika Bapak mengatakan Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya, itu berarti Bapak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam kitab Bapak itu sendiri. Di dalam Yohanes 16 diterangkan oleh Yesus, benar apa yang kalian katakan itu adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka penghibur itu akan datang. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Bagaimana kemudian bisa menginsapkan dunia akan dosa ketika justru hukum-hukum Tuhan itu dikebiri, hukum Tuhan itu dibatalkan? Bagaimana mungkin menginsapkan dunia? Lalu kemudian oknum itu ketika datang, ia mengajarkan kebenaran dan dia mengajarkan penghakiman. Oleh karena itulah kemudian setelah Yesus itu terangkat, kata Yesus, akan datang seorang penolong, akan datang seorang penghibur. Kenapa sosok ini dikatakan penghibur? Kenapa? Karena semua penolong yang datang diutus dari Allah hanya diperuntukkan kepada kaumnya masing-masing. Penolong terakhir yang dimaksud oleh Yesus itu adalah penghibur kepada seluruh manusia. Sehingga seruannya itu tidak hanya kepada wahai bangsa Arab, wahai Bani Ismail,
layaknya Yesus, wahai Bani Israel. Yesus itu tidak pernah menyeru wahai manusia, nggak pernah. Karena memang dia diutus hanya kepada domba yang hilang, bukan kepada domba-domba semuanya domba, tidak. Hanya kepada domba yang hilang saja dia. Domba yang hilang itu yang mana? Yang meninggalkan hukum Tuhan di dalam Torah. Tapi lucu, kemudian ada segolongan manusia yang membatalkan hukum Taurat itu dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Nah, kalau Anda mengatakan sudah menyelesaikan pekerjaannya, Yesus itu, Anda harus meluruskan lagi gitu. Kenapa? Setelah Yesus pergi, sebelumnya dia berpesan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi akan datang sosok penolong yang akan mengajarkan segala aspek penginsapan dunia akan dosa, tentang kebenaran dan penghakiman. Sementara kebenaran dan penghakiman di dalam agama Anda itu sudah tidak ada. Kebenaran penginsapan dunia akan dosa di agama Anda itu sudah nggak ada. Apa maksudnya? Tidak ada lagi pentahiran di dalam agama saudara. Kenapa tidak ada pentahiran? Karena semua itu sudah dibatalkan menurut pengajaran Kristen, Efesus 2 nomor 15. Tidak ada haram, tidak ada halal di dalam agama saudara. Tidak ada makruh, tidak ada mubah, dan seterusnya nggak ada. Semua halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Itu pernyataan di dalam kitab saudara. Pengajaran siapa? Pengajaran Paulus. Jadi Bapak juga keliru ketika Bapak Gembala mengatakan tidak akan ada lagi nabi. Tetap akan ada nabi. Setelah Yesus itu ada nabi, namanya penghibur. Karena Yesus mengatakan, dan kalau ia datang, dia katakan begini, di dalam Yohanes 16 nomor 10, akan kebenaran, karena aku akan pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Berarti ketika Yesus terangkat ke langit, Pak, dia tidak akan ada lagi datang. Kecuali nanti kedatangannya yang kedua. Jadi yang dilihat oleh Paulus pada saat dia ke Damsyik itu bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tapi kok tiba-tiba unyu-unyu, kami semua reba, lalu aku mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah betul itu Yesus? Tidak. Karena Yesus mengatakan, kamu tidak akan bisa melihatku lagi. Karena aku sudah pergi kepada Bapa. Jadi yang datang kemudian setelah Yesus itu adalah seorang manusia yang kemudian sebagai penolong. Dialah yang dikatakan dibimbing oleh Roh Kudus, yang mengajarkan pengisapan dunia akan dosa, mengajarkan kebenaran dan penghakiman. Itu yang perlu Bapak pahami. Lalu kemudian Yesus itu datang untuk satu dosa. Apa satu dosa itu? Adam ketika makan buah ilmu pengetahuan. Akibatnya keturunannya mendapatkan dosa waris. Sehingga harus ada penebus. Maka datanglah Yesus. Menurut konsep agama saudara, Yesus datang hanya untuk satu dosa saja. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, yang dampaknya sangat bermanfaat bagi manusia, itu kemudian membuat pribadi saya itu geli, gitu loh. Justru apa yang dilakukan oleh Adam itu sangat bermanfaat bagi keturunannya. Apa itu? Tahu baik dan buruk. Saya tidak bisa bayangkan ketika konsep ini kemudian diajarkan lalu Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Apa layaknya Adam? Karena kenapa? Sedikit lagi dari saya. Karena kenapa? Begini. Adam itu diciptakan dengan sempurna. Karena kenapa? Menurut konsep Kristen, Adam dicipta serupa dengan Tuhan. Berarti dia sempurna. Berarti dia tidak cacat biologis. Berarti dia punya kelamin di situ. Lalu kemudian Hawa juga diciptakan sempurna. Ada kelaminnya juga. Sayangnya, makhluk dua ini tidak diberi pengetahuan baik dan buruk. Tapi ada kelamin. Berarti mereka tidak tahu baik dan buruk, tetapi mereka dituntut untuk berkembang biak. Karena disertai dengan kelamin. Nah, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa tidak ada akalnya, tidak tahu akal buruk, lalu kemudian mereka melakukan persetubuhan. Mereka tidak akan bikin rumah, mereka tidak akan bikin pakaian, mereka tidak akan bercocok tanam, mereka tidak akan mengembala, mereka tidak akan membuat rumah, mereka tidak akan berkarya. Keturunannya selamanya tidak tahu baik dan buruk. Apa jadinya? Apa penggambaran manusia setelah itu terjadi? Kira-kira beda nggak? Sama nggak dengan hewan? Ada makhluk bertubuh seperti kita sekarang, tapi tidak tahu baik dan buruk, tapi berkembang biak. Gimana kehidupan orang makhluk seperti ini? Matanya dua, ganteng, cakep, tapi telanjang. Berkembang biak, tidak punya ruh.
kutukan, atau sebaliknya. Karena Adam itu dicipta. Kalau dikatakan dia mewarisi dosa waris, kita harus paham kenapa harus diberi dosa waris. Bukankah pohon ilmu pengetahuan baik dan buruk itu Adam belum makan? Artinya sebelum Adam dan Hawa makan buah ilmu pengetahuan, saat itu mereka tidak tahu baik dan buruk. Oleh karena mereka tidak tahu baik dan buruk, maka meskipun diajarkan jangan, mereka tidak akan paham. Mereka hanya pelangap-pelongo. Kenapa mereka tidak tahu baik dan buruk? Contoh, coba Bapak ambil kambing. Karena dia kambing itu tidak tahu baik dan buruk, coba Anda larang. Kamu jangan makan rumput. Kambingnya taat nggak? Kamu jangan ke kiri ya, kamu jangan ke kanan ya, kamu jangan ngembek pagi-pagi ya. Kambingnya nurut nggak? Tidak. Kenapa? Dia tidak tahu baik dan buruk. Jadi kalau Adam belum tahu baik dan buruk, kemudian diperintahkan, jangan kau mendekati apalagi memakan buah pohon ilmu pengetahuan. Dia sadar nggak tuh? Tidak. Kenapa nggak sadar? Belum tahu baik dan buruk. Loh, lalu kenapa dia diberi gelar pencetus dosa waris? Dia kan nggak tahu baik dan buruk. Jadi ketika dia makan buah pengetahuan, ya wajar. Nanti setelah dia tahu baik dan buruk, baru sadar. Oh, yang tadi itu ternyata saya dilarang ya. Mana aku tahu Tuhan. Sebelumnya aku belum tahu apa itu baik dan buruk. Makanya aku makan. Sekarang aku baru tahu. Nah, kalau cuma karena satu dosa yang sangat bermanfaat bagi manusia ini, menyebabkan Tuhan datang dalam rupa manusia dibunuh oleh manusia, maka pertanyaan saya kepada Bapak, manusia melakukan pelanggaran ratusan bahkan kalau dalam agama Anda semua hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Kira-kira satu perintah yang kemudian dilarang oleh Tuhan untuk Adam mengakibatkan keturunannya itu jatuh ke dalam dosa. Kira-kira nih, siapa lagi yang bakal datang menjadi tumbal? Kenapa? Karena anak keturunan manusia khususnya Kristen semua telah meninggalkan hukum Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Torah. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari hukum Torah. Kita dimerdekakan dari penghambaan. Kira-kira nih, siapa lagi yang bakal menjadi tumbal nanti? Yesus kan sudah datang tuh untuk satu dosa. Nah, yang 10 dosa yang dilarang yang harus ditaati di dalam hukum Torah itu siapa lagi Tuhannya yang datang? Siapa lagi kira-kira yang bakal mati nanti di tiang salib? Gitu. Dan kalau dikatakan bahwasanya kematian Yesus itu bermanfaat untuk teman-teman Kristen, karena dosa tidak lagi dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari dosa. Berarti dibebaskan dari kematian. Tetapi faktanya orang Kristen pada bermatian. Yohanes 8 nomor 51. Kalau kau mendengarkan perkataanku, maka kau tidak akan merasakan kematian itu selamanya. Tapi faktanya Kristen pada bermatian. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, kalau satu dosa saja, satu pelanggaran saja menyebabkan kehancuran begitu fatal kepada miliaran keturunan Adam, maka apakah salah ketika umat Islam mengatakan orang manusia yang meninggalkan hukum Tuhan itu akan kekal di neraka? Salah nggak tuh Pak? Satu saja, bahayanya luar biasa. Bagaimana kalau semua hukum Tuhan itu dibatalkan karena matinya manusia di atas tiang salib? Kira-kira upahnya di dalam neraka itu keliru nggak menurut Al-Quran? Keliru nggak apa yang diterangkan Al-Quran? Bahwa orang-orang kafir yang meninggalkan perintah Tuhan itu kekal dalam neraka. Kira-kira menurut Bapak, keliru nggak itu Pak? Silakan. Oke, Ya. silakan Pak Cek. Oke. Ya. Ya. Kembali lagi tadi saya tidak mendapatkan hasil dari Saudara Suma mengenai apa tujuan di dalam seperti yang kita tadi kita sudah tetapkan tujuan Quran itu apa. Tujuannya maaf Pak Gembala, mungkin Bapak pada saat saya menjelaskan Bapak lagi tutup kuping. Asyura ayat 52, Al-Quran itu tujuannya adalah untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Itu Pak, tujuan Al-Quran itu. Makanya di dalam kehidupan kami mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul Pak. Karena itulah jalan lurus itu. Kalau Yesus dibelokkan menjadi Tuhan, itu namanya jalan bengkok. Gitu loh Pak Gembala. Silakan. Artinya Saudara Sumat
lebih banyak ambil di dalam Alkitab daripada menjelaskan Quran. Ya, karena Bapak bertentangan dengan Bible itu sendiri. Apa yang Bapak uraikan bertentangan dengan Bible. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya paham Bible, Pak. Ketika Bapak mengatakan hanya dua manusia, yang disebut manusia, saya bantah dengan Bible kan, Pak. Dan Bapak tidak membantah berulang, tidak membantah kembali. Kenapa? Karena saya lebih paham dari Bapak, gitu loh Pak Gembala. Silakan. Karena saya adalah orang yang percaya di dalam firman Tuhan ini, maka saya bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada saudara Suma yang bukan percaya kepada kitab ini. Nah, saudara Suma mengatakan bahwa satu orang berdosa itu Adam, kan? Itu pertanyaan sekali lagi, tolong dikasih tahu. Tadi saya sudah lupa. Ya, hanya karena satu kesalahan saja, Tuhan Anda harus datang mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Bagaimana dengan 1636 kesalahan yang kemudian ditorehkan oleh orang Kristen dengan meninggalkan semua hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan yang ada di kitabnya Nabi-Nabi? Silakan. Ya, oke. Kenapa di dalam Alkitab Yesus membatalkan hukum Taurat? Karena di dalam hukum Taurat itu sudah diberikan kepada bangsa Israel, satupun dari umat Israel tidak ada yang dapat dibenarkan. Artinya hukum Taurat itu mengantar mereka kepada satu tanah perjanjian di Kanaan. Tuhan memberikan hukum-hukum Taurat itu supaya hukum itu mengantar mereka, membawa mereka kepada satu tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi karena Musa pun gagal memberikan satu 10 hukum